Lantas bagaimana persisnya kebijakan Donald Trump terkait penerapan tarif impor terutama bagi Indonesia dan respon warga Amerika Serikat sendiri? Kita sudah terhubung dengan rekan kami yang berada di Amerika Serikat. Sudah ada Yohana Gabriela di sana. Silahkan Yohana dengan laporannya. Ya, selamat pagi Syahda, Riki, dan pemirsa, bahwa memang masih ramai tengah diperbincangkan penetapan tarif yang kemarin baru saja diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat sendiri, yaitu Donald Trump pada tanggal 4 April 2025. Adapun penetapan tarif ini diberlakukan untuk 180 negara dan wilayah lebih. Nah, nama Indonesia juga menjadi salah satunya dengan penetapan tarif senilai 32%. Tapi perlu diketahui, Syahda, Riki, dan pemirsa, bahwa penetapan tarif ini telah dihitung berdasarkan kalkulasi karena dilihat dari neraca perdagangan antara Amerika Serikat dengan Indonesia, di mana nilai impor produk dari Indonesia ke Amerika Serikat ini lebih besar dibandingkan produk atau nilai ekspor dari Amerika ke Indonesia. Lalu nilai defisit perbedaan inilah yang kemudian dibagi nilai impor dari Indonesia ke Amerika, lalu nilai tersebut dibagi dua, sehingga didapatilah 32% tersebut. Selain itu juga dilihat dari bahwa kita ketahui Indonesia sendiri menerapkan tarif 64% dari produk Amerika Serikat kepada Indonesia, sehingga barang-barang dari Amerika Serikat yang datang ke Indonesia ditetapkan tarif 64%, dan Donald Trump memilih atau memutuskan untuk menetapkan tarif setengahnya, yaitu 32%. Sebetulnya Donald Trump sendiri ingin menerapkan tarif yang sama, yaitu 64%, tetapi tidak jadi dilakukan atau ia enggan melakukannya, sehingga ditetapkanlah tarif 32% tersebut. Tapi kalau kita lihat juga, Syahda, Riki, dan pemirsa, bahwa jika dibandingkan dengan negara tetangga Indonesia sendiri, memang Indonesia ini bisa dikatakan berada di tengah-tengah karena ada negara yang ditetapkan tarif yang lebih tinggi, seperti negara Kamboja yaitu 49%, lalu negara Vietnam 46%, lalu juga negara Thailand sekitar 36%. Dan tapi juga kalau kita lihat seperti negara tetangga terdekat Indonesia yaitu Malaysia, ditetapkannya cukup rendah, yaitu sekitar 24%. Singapura tersendiri ditetapkan sekitar 10% saja, dan Filipina sekitar 17%. Dan ini memang masih menjadi perbincangan, memang menjadi pro kontra ya, karena dari tujuan Presiden Trump sendiri menerapkan tarif ini yang menjadi besar adalah untuk bisa membayar hutang-hutang Amerika Serikat, dan juga sebetulnya ingin agar memberikan atau menetapkan tarif pajak kepada warga Amerika Serikat menjadi lebih berkurang begitu. Tetapi sebetulnya ini pun juga bisa beresiko dengan adanya perubahan ekonomi yang begitu cepat, karena perlambatan ekonomi ini bisa terjadi, warga masyarakat di sini atau konsumen di sini bisa kaget melihat harga-harga yang bisa menjadi berubah atau naik melonjak tajam. Kita akan lihat tersendiri karena penetapan tarif ini akan diberlakukan pada nanti atau esok hari 5 April 2025 pukul 00.00 waktu Amerika Serikat, atau kalau di Indonesia sendiri sekitar pukul 11 siang ya, waktu Indonesia Barat. Kita akan lihat akan seperti apa nantinya, apakah warga Amerika Serikat sendiri masih akan tetap membeli produk-produk yang biasanya ini berketergantungan dengan produk-produk dari luar seperti otomotif yang tadi juga sempat kita saksikan atau dengarkan bersama dari Korea, Jepang, lalu juga produk tekstil dari Indonesia yang juga seringkali mengirimkan atau ekspor produk ke Amerika Serikat seperti tekstil dan lain sebagainya. Kita akan lihat akan seperti apa perubahan harganya. Tapi yang perlu diketahui pemirsa, bahwa penetapan harga 5 April ini berlaku senilai 10% saja. Nanti sisanya seperti di Indonesia 32%, artinya 22%-nya lagi nanti ini akan diberlakukan pada tanggal 9 April 2025. Ini berdasarkan media New York Times yang tadi juga sudah saya lihat. Untuk itu kami kembalikan kepada Anda, Riki, Syahda. Yohana, singkat saja, apakah Anda punya data selain tekstil, apalagi komoditi ekspor Indonesia yang akan dikenakan tarif pajak Trump ini, Yohana? Ya,
Kalau saya lihat, Ricky, Syada, dan pemirsa, saya sempat membaca ya dari berita di Indonesia sendiri, sebetulnya dari Komisi DPR Komisi 6 kalau tidak salah, ataupun juga dari Menteri Perdagangan Erlangga Hartarto ini juga sudah sempat menyampaikan kesannya ataupun tanggapan dari kebijakan Trump ini, yang dimana seperti dari tekstil, lalu juga dari bagian spare part otomotif juga sebetulnya ada juga dari Indonesia yang dikirimkan ke Amerika Serikat. Ini juga menjadi pertimbangan, bahkan ini juga akan menekan sebetulnya eksportir di Indonesia yang nantinya mungkin bisa mencari pasar lainnya selain di Amerika Serikat, yang tentunya ini juga ditakutkan di Amerika Serikat karena tidak ada lagi untuk produk-produk tersebut. Tapi ini juga menjadi kemauan dari Presiden Trump agar pabrik ini kembali bisa mempekerjakan banyak orang di banyak warga Amerika Serikat ini kembali bekerja di pabrik-pabrik. Untuk itu kami kembalikan kepada Anda. Baik, Yohana Gabriela langsung dari USA, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas, Syada.